Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik. Pemirsa, banjir dan angin kencang melanda wilayah Sambas, Kalimantan Barat dan Lamongan, Jawa Timur. Banjir yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat ini mulai surut dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Sebelumnya banjir setinggi 2 hingga 3 meter sempat menggenangi kawasan ini. Namun warga setempat mengaku belum menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda 2072 kakak ini merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Bengkayang. Banjir kemudian diperparah dengan tingginya curah hujan di hulu Kabupaten Sambas dalam sepekan terakhir. Sementara itu puluhan hektar tanaman padi di Lamongan, Jawa Timur roboh akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Puluhan padi di Kecamatan Tikung, Lamongan ini pun diikat oleh para petani agar tidak busuk terkena air. Panen petani diprediksi akan menurun hingga 20%. Jika biasanya dalam 1 hektar tanaman padi mampu menghasilkan 7 ton gabah, kini hasil gabah menurun menjadi 5,5 ton gabah setiap hektarnya. Rencana pembongkaran dan penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo membuat sejumlah pekerja seks komersial mulai mengemasi barang-barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Para PSK ini lebih memilih untuk pulang kampung daripada harus bertahan karena kondisi di Kalijodo yang sudah sepi dari pengunjung. Tampak sejumlah peserta seks komersial mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe-kafe yang ada di kawasan Kalijodo. Kebanyakan para PSK di Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta, melainkan pendatang yang mencoba mengadu nasib di ibu kota. Kawasan Kalijodo merupakan kawasan perjudian dan prostitusi yang sudah ada sejak tahun 1939. Kawasan Kalijodo ini rencananya akan dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dianggap berdiri di lahan terbuka hijau.
Sementara itu, hampir 80% kios yang berada di akses jalan masuk kawasan Kalijodo tutup dan tidak ada aktivitas lagi. Tutupnya kios-kios ini menanggapi pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, yang akan melakukan operasi cipta kondisi dengan mengerahkan 2.000 personil untuk mengamankan preman yang berada di Kalijodo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saiful Jamil dikunjungi saudaranya di Polsek Kelapa Gading. Keluarga kaget dengan adanya peristiwa itu. Suasana sepi terlihat di rumah Saiful Jamil di kawasan Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artis serba bisa itu ditangkap lantaran pengaduan warga berinisial DS dengan dugaan pencabulan. Namun Arum, keponakan Saiful Jamil, menyatakan Saiful Jamil bukanlah pribadi yang jahat. Saya sedang dia cepat selesai, mengajak ini kan gak benar. Habis itu orangnya baik. Dia buat emoji sendiri dikasih ketegaran. Sementara itu, seorang saudara artis Saiful Jamil mengunjunginya di Polsek Kelapa Gading setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku kaget dengan apa yang dialami penyanyi dangdut itu. Menurut teman-temannya, korban diketahui sebagai pribadi yang baik dan normal. Selain itu, korban pernah mengakui sering diajak Saiful Jamil untuk berkunjung ke rumahnya. Cuma pas dia kenal sama Saiful Jamil, dia sering main ke rumahnya. Waktu itu BBM-an, lain-lainan juga. Terus diiming-imingin katanya mau jadi asistennya pas nonton akademi. Iya, ngomong sama anak-anak, cerita dia. Udah lama belum dia kenal sama Saiful Jamil? Baru ya sekitar 2 mingguan lah. Hingga kini, Saiful Jamil menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading akibat dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik.
Sejumlah warga kawasan Kalijodo beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sementara beberapa pekerja yang ada di tempat hiburan Kalijodo sudah mulai mengemasi barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Warga Kalijodo yang berada di RT 7 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beramai-ramai mendaftarkan diri ke posko halaman kantor Kecamatan Tambora. Mereka mendaftar untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 82 kepala keluarga yang mendaftar di wilayah itu. Meski warga antusias direlokasi, namun mereka tetap meminta kepada petugas agar pembongkaran ditunda sampai anak-anak mereka selesai menjalankan ujian di sekolah masing-masing. Nah, kalau misalkan dipindahkannya ke Pulau Gebang, kan anak sekolah di sini mau ujian sih kan terlalu jauh, kasihan. Dari sekolah juga nggak boleh kan? Dari sekolahnya nggak boleh. 6 bulan sebelum ini nggak boleh pindah. Oh, jadi permasalahannya adalah anak sekolah kegiatan belajar siswa. Iya, yang mau ujian terutama yang ujian itu yang ujian. Jadi warga ada SMP, SD, SMA. Iya. Sementara sejumlah pekerja di tempat hiburan kawasan Kalijodo mulai mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe remang-remang. Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di kawasan Kalijodo, tempat mereka selama ini bekerja. Kebanyakan para PSK Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta. Rata-rata mereka adalah pendatang yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kira-kira seperti apa kemudian kondisi kawasan Kalijodo saat ini? Ini adalah kawasan Kalijodo saat ini. Wilayah Kalijodo berada di RW 5, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. RW 5 sendiri terdiri dari 5 rukun tetangga. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan Kalijodo tercatat ada 3.025 orang yang terbagi di dalam 1.340 kepala keluarga. Saat ini tercatat ada 1.405 orang yang bekerja setiap hari, di mana 195 orang sebagai wanita penghibur tetap dan 250 orang wanita penghibur tidak tetap. Selain itu, terdapat 100 juru parkir dan 500 orang pekerja sebagai pramusaji. Di kawasan sebesar 1,4 hektar ini terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Terhadap penyanyi dangdut Saipul Jamil kembali dilanjutkan kepolisian. Saipul Jamil sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Menurut Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahyadi, Saipul Jamil rencananya hari ini akan ditempatkan di ruang tahanan setelah polisi menetapkan statusnya sebagai tersangka sejak kemarin. Hari ini dijadwalkan Saipul akan menjalani pemeriksaan. Pagi tadi keluarga Saipul Jamil juga datang untuk menjenguk penyanyi dangdut tersebut. Setelah pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan juga terhadap kesehatan yang bersangkutan melalui tim medis dari Polres Metro Jakarta Utara. Kondisinya baik-baik saja. Oke, tapi agenda hari ini emang ada orang TKP atau seperti apa, Pak? Agenda hari ini yang bersangkutan kemungkinan akan kita pindahkan gitu posisinya, pindahkan dari ke sebuah tempat tertentu yang lebih aman gitu, Mas. Apa itu, Pak? Dalam agama masyarakat atau lagi statusnya Saudara Eci sampai saat ini kan sudah kita tahan. Apakah sudah ditahan? Jamil merasa tidak aman, Pak? Nggak, aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Dipindahkan dari ruangan yang khusus ke sel tahanan nantinya. Makanya harus kami pastikan dulu sebelum dipindahkan ke sel tahanan. Untuk olah TKP, Pak, apakah ada rencana? Lihat dari perkembangan hari ini, Mbak ya. Lantas apa perkembangan terbaru dari Jamil di Polsek Kelapa Gading? Kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saipul Jamil?
Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading. Korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam, dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal, bukan kenal sudah lama, dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam, 1 pelaku yang sudah kita amankan, dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil Pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil.
Jakarta Utara menetapkan artis dangdut Saipul Jamil sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur. Saipul Jamil terancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Ada apaan, Bang? Diduga melakukan pelecehan seksual, penyanyi dangdut Saipul Jamil diperiksa oleh unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saipul diperiksa dari pagi hingga malam ini. Dari laporan korban dan penyidikan, Saipul tak bisa berdalih dengan berbagai alat bukti yang menjurus kepadanya. Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Rifaona menyatakan salah satu juri pencari bakat tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencabulan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bergabung dengan reporter TV One sudah ada Lia Yuslan yang berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lia, selamat malam. Apakah benar malam ini Saipul Jamil resmi ditahan? Caca, hingga malam hari ini memang Saipul Jamil masih menjalani penyelidikan di dalam dan statusnya memang sudah dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka saat ini. Dan tadi kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Komisaris Polisi Ari Cahya selaku Kapolsek Kelapa Gading. Dia menuturkan bahwa dalam pemeriksaan tadi Saipul Jamil mengakui bahwa dia memang telah melakukan pelecehan seksual dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dilakukan kepada pelapor DS tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh pelapor yaitu DS, pria berusia 17 tahun di bawah umur, ini ternyata sinkron dengan pengakuan dari Saipul Jamil ketika dikonfrontir. Begitu juga tadi juga sempat kami tanyakan apakah Saipul Jamil sudah menunjuk salah satu pengacara, namun hingga saat ini Saipul Jamil ternyata belum menunjuk salah satu dari pengacara untuk mewakilinya dalam pemeriksaan. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Kapolsek Jakarta Utara, Komisaris Polisi Kelapa Gading, Ari Cahya. Jadi status saudara Saipul Jamil sudah tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebetulnya begini, si korban ini penonton acara, salah satu acara di TV yang hostnya itu atau apa, bukan host ya, pembawa acaranya si SJ. Nah kemudian saya tidak tahu mengapa si SJ ini tertarik dengan si korban, sehingga korban dirayulah, diberilah uang. Sebelum kejadian tadi pagi, korban dengan si tersangka sudah bertemu 3 kali. Bahkan korban pernah diajak ke hotel, tapi korban tidak mau. Nah, tadi malam dengan dalih badan pegel, capek, minta tolong kepada si korban untuk pijit. Nah, kemudian dilakukanlah pijit oleh si korban. Kemudian setelah SJ tidur, korban pun tidur di kamar asistennya si SJ. Tahu-tahu kurang setengah 5 pagi atau jam 4 lebih ya. Si korban ini kaget bangun. Dan ya itu yang dilaporkan ke kita. Telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara SJ. Pemirsa, yang tadi Anda saksikan adalah pernyataan lengkap dari Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Boliti Fauna, selaku Kapolres Jakarta Utara. Dan hingga saat ini memang kepolisian dari Polsek Kelapa Gading menyatakan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang dikumpulkan terhadap penyidikan kasus ini dan memang belum dapat dibuka karena merupakan materi dari penyidikan sementara. Sementara itu juga ada hasil visum yang memang belum keluar dan tadi sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan, dan rencananya akan sekitar kurang lebih 1 minggu waktu yang dibutuhkan hingga hasil dari visum ini selesai.
Saiful Jamil dijerat dengan pasal perlindungan anak nomor 76E, pidana pasal 82 kurungan penjara 15 tahun dan denda senilai 5 miliar rupiah apabila terbukti melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Demikian Caca Arisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta. Pulang kampung daripada harus bertahan karena kondisi di Kalijodo yang sudah sepi dari pengunjung. Tampak sejumlah peserta seks komersial mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe-kafe yang ada di kawasan Kalijodo. Kebanyakan para PSK di Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta, melainkan pendatang yang mencoba mengadu nasib di ibu kota. Kawasan Kalijodo merupakan kawasan perjudian dan prostitusi yang sudah ada sejak tahun 1939. Kawasan Kalijodo ini rencananya akan dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dianggap berdiri di lahan terbuka hijau. Sementara itu, hampir 80% kios yang berada di akses jalan masuk kawasan Kalijodo tutup dan tidak ada aktivitas lagi. Tutupnya kios-kios ini menanggapi pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian yang akan melakukan operasi cipta kondisi dengan mengerahkan 2.000 personil untuk mengamankan preman yang berada di Kalijodo. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Saiful Jamil dikunjungi saudaranya di Polsek Kelapa Gading. Keluarga kaget dengan adanya peristiwa itu. Suasana sepi terlihat di rumah Saiful Jamil di kawasan Jalan Gading Indah Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artis serba bisa itu ditangkap lantaran pengaduan warga berinisial DS dengan dugaan pencabulan. Namun Arum, keponakan Saiful Jamil, menyatakan Saiful Jamil bukanlah pribadi yang jahat. Ya, saya sedang dia cepat-cepat selesai, membaca isu ini kan gak benar. Mas itu orangnya baik. Dia buat modus sendiri, dikasih ketegaran. Sementara itu, seorang saudara artis Saiful Jamil mengunjunginya di Polsek Kelapa Gading setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengaku kaget dengan apa yang dialami penyanyi dangdut itu. Menurut teman-temannya, korban diketahui sebagai pribadi yang baik dan normal. Selain itu, korban pernah mengakui sering diajak Saiful Jamil untuk berkunjung ke rumahnya. Cuma pas dia kenal sama Saiful Jamil, dia sering main ke rumahnya. Waktu itu BBM-an, lain-lainan juga. Terus diiming-imingin katanya mau jadi asistennya pas nonton akademi. Iya, ngomong sama anak-anak, cerita dia. Udah lama belum dia kenal sama Saiful Jamil? Baru ya sekitar 2 mingguan lah. Hingga kini, Saiful Jamil menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Kelapa Gading akibat dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti dilakukan, tapi korban tidak mau dan pada saat yang bersangkutan menginap, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian
korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga, jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana ya. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam. 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Belum keluar pengakuan iya atau tidak begitu, belum ada Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil Pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil. Jakarta Utara menetapkan artis dangdut Saiful Jamil sebagai tersangka pencabulan anak di bawah umur. Saiful Jamil terancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Ada apaan Bang? Diduga melakukan pelecehan seksual, penyanyi dangdut Saiful Jamil diperiksa oleh unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saiful diperiksa dari pagi hingga malam ini. Dari laporan korban dan penyidikan, Saiful tak bisa berdalih dengan berbagai alat bukti yang menjurus kepadanya. Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Tifaona menyatakan salah satu juri pencari bakat tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencabulan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Gabungan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan Kota Palu. Bahkan Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu.
Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik. Sejumlah warga kawasan Kalijodo beramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Sementara beberapa pekerja yang ada di tempat hiburan Kalijodo sudah mulai mengemasi barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Warga Kalijodo yang berada di RT 7 RW 10 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat beramai-ramai mendaftarkan diri ke posko halaman kantor Kecamatan Tambora. Mereka mendaftar untuk mendapatkan rumah susun yang disediakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada sekitar 82 kepala keluarga yang mendaftar di wilayah itu. Meski warga antusias direlokasi, namun mereka tetap meminta kepada petugas agar pembongkaran ditunda sampai anak-anak mereka selesai menjalankan ujian di sekolah masing-masing. Nah, kalau misalkan dipindahkannya ke Pulau Gebang, kan anak sekolah di sini mau ujian sih kan terlalu jauh, kasihan. Dari sekolah juga nggak boleh kan? Dari sekolahnya nggak boleh. Kan 6 bulan sebelum ini nggak boleh pindah. Oh, jadi permasalahannya adalah anak sekolah kegiatan belajar siswa. Iya, yang mau ujian terutama yang ujian itu yang ujian. Berarti warga ada SMP, SD, SMA. Iya. Sementara sejumlah pekerja di tempat hiburan kawasan Kalijodo mulai mengemasi barang-barang dan membawanya keluar dari kafe Remang-Remang. Mereka memilih untuk pulang kampung daripada bertahan di kawasan Kalijodo, tempat mereka selama ini bekerja. Kebanyakan para PSK Kalijodo bukanlah penduduk Jakarta. Rata-rata mereka adalah pendatang yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Kira-kira seperti apa kemudian kondisi kawasan Kalijodo saat ini? Ini adalah kawasan Kalijodo saat ini. Wilayah Kalijodo berada di RW 5, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. RW 5 sendiri terdiri dari 5 rukun tetangga. Jumlah penduduk yang mendiami kawasan Kalijodo tercatat ada 3.025 orang yang terbagi di dalam 1.340 kepala keluarga. Saat ini tercatat ada 1.405 orang yang bekerja setiap hari, di mana 195 orang sebagai wanita penghibur tetap dan 250 orang wanita penghibur tidak tetap. Selain itu, terdapat 100 juru parkir dan 500 orang pekerja sebagai pramusaji. Di kawasan sebesar 1,4 hektar ini terdapat 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Terhadap penyanyi dangdut Saipul Jamil kembali dilanjutkan kepolisian. Saipul Jamil sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Menurut Kapolsek Kelapa Gading Kompol Ari Cahyadi, Saipul Jamil rencananya hari ini akan ditempatkan di ruang tahanan setelah polisi menetapkan statusnya sebagai tersangka sejak kemarin. Hari ini dijadwalkan Saipul akan menjalani pemeriksaan. Pagi tadi keluarga Saipul Jamil juga datang untuk menjenguk penyanyi dangdut tersebut. Setelah pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan juga terhadap kesehatan yang bersangkutan melalui tim medis dari Polres Metro Jakarta Utara. Kondisinya baik-baik saja. Oke, tapi agenda hari ini emang ada olah TKP atau seperti apa, Pak? Agenda hari ini yang bersangkutan kemungkinan akan kita pindahkan gitu posisinya, pindahkan dari ke sebuah tempat tertentu yang lebih aman gitu, Mas. Apa itu, Pak? Lembaga pemasyarakat atau lagi mana? Statusnya
saudara SJ sampai saat ini kan sudah kita tahan. Apakah sudah ditahan? Jamil merasa tidak aman, Pak? Nggak, aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Dipindahkan dari ruangan yang khusus ke sel tahanan nantinya. Makanya harus kami pastikan dulu sebelum dipindahkan ke sel tahanan. Untuk olah TKP Pak, apakah ada rencana? Lihat dari perkembangan hari ini, Mbak ya. Lantas apa perkembangan terbaru dari Jamil di Polsek Kelapa Gading? Kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading. Korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Di antara sederet nama selebritis yang akhirnya melenggang menjadi pemimpin daerah, salah satu yang jadi perhatian adalah Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu. Nah, hari ini merupakan hari pertama ia berkantor. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukannya dan bagaimana respon pegawai di sana? Berikut kabarnya. Pasca pelantikan puluhan kepala daerah yang telah dinyatakan terpilih oleh KPU, maka hari ini merupakan hari pertama para pemimpin wilayah itu melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana ya hari pertama para artis yang terpilih dan telah dilantik menjadi kepala daerah? Salah satu selebritis yang beruntung bisa menduduki kursi kepala daerah adalah Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Sebagai wakil wali kota Palu, ia menjalani hari pertama yang sepertinya kurang mengenakan. Beginilah suasana hari pertama Pasha ketika didaulat memimpin upacara apel kesadaran yang dirangkaikan dengan upacara kampanye kesehatan dan keselamatan kerja 2016 yang diikuti ribuan PNS di lingkup Pemkot Palu. Karena baru pertama kali merasakan suasana di pemerintahan, Pasha terlihat kikuk dan kaku saat berada di antara para pejabat di pemerintahan kota Palu. Bahkan Pasha tidak mengetahui seperti apa protokoler saat harus menjadi pemimpin upacara. Pasha harus diarahkan seorang ajudan untuk menerima laporan dari PNS yang menjadi inspektur upacara. Puncaknya saat Pasha salah mengucapkan kata usai inspektur upacara memberi laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kesalahan ini kemudian membuat ribuan PNS tertawa. Gelak tawa para PNS ini ternyata membuat Pasha tersinggung. Pasha sempat memarahi ribuan PNS itu karena merasa dirinya tidak dihormati. Meski demikian, Pasha mencoba tenang dan menikmati hari pertamanya menjadi wakil wali kota Palu. Pasha juga membacakan sambutan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan serta memimpin upacara hingga akhir. Wah, ternyata tidak mudah ya jadi seorang pejabat pemerintahan dengan segala aturannya. Semoga saja Pasha segera beradaptasi dan melakukan tugas yang diembannya dengan baik.
Pemirsa, banjir dan angin kencang melanda wilayah Sambas, Kalimantan Barat dan Lamongan, Jawa Timur. Banjir yang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat ini mulai surut dengan ketinggian air 30 hingga 50 cm. Sebelumnya banjir setinggi 2 hingga 3 meter sempat menggenangi kawasan ini. Namun warga setempat mengaku belum menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda 2072 kakak ini merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Bengkayang. Banjir kemudian diperparah dengan tingginya curah hujan di hulu Kabupaten Sambas dalam sepekan terakhir. Sementara itu puluhan hektar tanaman padi di Lamongan, Jawa Timur roboh akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan deras. Puluhan padi di Kecamatan Tikung, Lamongan ini pun diikat oleh para petani agar tidak busuk terkena air. Panen petani diprediksi akan menurun hingga 20%. Jika biasanya dalam 1 hektar tanaman padi mampu menghasilkan 7 ton gabah, kini hasil gabah menurun menjadi 5,5 ton gabah setiap hektarnya. Rencana pembongkaran dan penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo membuat sejumlah pekerja seks komersial mulai mengemasi barang-barang mereka untuk pulang ke kampung halamannya. Para PSK ini lebih memilih untuk pulang